Piala Dunia adalah ajang sepak bola antar negara paling bergengsi yang digelar setiap 4 tahun sekali. Bukan sekadar kompetisi, Piala Dunia seringkali juga menjadi ajang promosi negara-negara yang dipilih menjadi tuan rumah. Setiap tuan rumah dipilih karena keunikan serta fasilitas sepak bola yang menunjang. Sepanjang gelaran Piala Dunia, ada beberapa negara yang sama sekali belum pernah kebagian jatah tuan rumah. Sayangnya, beberapa dari mereka sebetulnya layak menggelar event 4 tahunan ini. Sarana dan fasilitas lengkap, perkembangan sepak bola yang cukup pesat, hingga animo penduduknya membuat negara-negara berikut rasanya layak jadi tuan rumah. Starting level list telah merangkum 7 negara yang layak jadi tuan rumah Piala Dunia, tapi belum pernah terpilih sampai saat ini. Simak daftarnya dan siap-siap terkejut. Mesir. Negaranya Mohamed Salah tidak turut serta dalam gelaran Piala Dunia tahun 2022 lalu. Akan tetapi, 3 tahun sejak turnamen di Qatar, sepak bola Mesir berkembang makin pesat. Animo masyarakat negeri Parao terhadap sepak bola juga sangat tinggi. Bahkan menurut Country Cassette, 60% masyarakat Mesir menggilai sepak bola. Laporan dari Bloomberg pada tahun 2022 mengatakan sempat ada wacana Mesir ikut mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030 bersama Arab Saudi dan Yunani. Namun pada tahun 2023, Presiden CIF Patrice Motsepe mengatakan Mesir tidak punya niatan mengajukan diri karena CIF mengajukan Maroko untuk 2030. Apabila mengacu proposal dari Bloomberg tadi, Mesir sejatinya punya sarana dan prasarana cukup memadai. Mesir punya 4 stadion megah, yakni Misr Stadium, Cairo International Stadium, Bok El Arab Stadium, dan The Egyptian Army Stadium. Mesir juga punya pengalaman menggelar 2 Piala Dunia level junior, yakni U17 pada 1997 dan U20 2009. India adalah negara dengan populasi penduduk terbesar di seluruh dunia. Jika berbicara soal pasar, maka negara yang satu ini adalah ladang yang sangat potensial. Termasuk kalau berbicara soal pasar sepak bola. India rasanya layak dijadikan tuan rumah Piala Dunia, mengingat animo fans sepak bola di negara ini juga cukup tinggi. India bisa dibilang sudah cukup berpengalaman menggelar event-event internasional. Piala Dunia U17 2017, Piala Dunia Wanita U17 2022, sampai Piala Dunia U20 2019 menjadi bukti India sanggup menyediakan fasilitas terbaik untuk turnamen kelas elit. India juga punya beberapa stadion megah, antara lain Salt Lake Stadium, Jawaharlal Nehru Stadium, serta Greenfield International Stadium. Akan tetapi, sepak bola sejatinya bukan olahraga yang paling digemari di India. Bisnis Standard pada 2024 mengatakan hanya 21% penduduk India yang menggemari si kulit bundar. Timnas India juga bukan termasuk timnas yang tangguh, di mana tim berjuluk The Blue Tigers cuma menempati ranking 136 dunia, bahkan jauh di bawah Indonesia. Masuk ke urutan 5 besar, ada negara tercinta kita, Indonesia. Ya, sebagai negara dengan populasi terbesar keempat dunia, kita tahu kalau sepak bola selalu punya tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Olahraga sekulit bundar bahkan jadi olahraga yang paling digemari di negara kita. Kita mungkin sering mengeluhkan kondisi stadion-stadion di Indonesia yang belum layak pakai. Namun terlepas dari itu, Indonesia masih punya banyak stadion megah yang tentu saja layak dipakai untuk event-event internasional. Seperti antara lain Gelora Bung Karno, Stadion Manahan, Stadion Pakansari, hingga Stadion Utama Sumatera Utara. Sempat muncul wacana bahwa Indonesia akan mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Akan tetapi, wacana itu akhirnya dibatalkan PSSI pada Oktober 2023. Sehingga jatah tuan rumah Piala Dunia 2034 akhirnya dimenangkan Arab Saudi.
Belum ada kabar lagi Indonesia akan mencalonkan diri. Tapi melihat pengalaman Indonesia menggelar berbagai event, Indonesia rasanya layak menjadi tuan rumah. Sejumlah event sepak bola internasional pernah digelar di negara kita tercinta, termasuk ajang Piala Dunia U17 tahun 2023 lalu. Kalau berbicara soal pasar sepak bola di ASEAN, Indonesia adalah pasar paling potensial. Indonesia bisa saja menjadi pelopor turnamen Piala Dunia pertama di kawasan Asia Tenggara. Belanda adalah negara sepak bola. Timnasnya sudah terkenal. Beberapa aktor lapangan hijau dari negara yang satu ini banyak punya peran besar terhadap perkembangan sepak bola dunia. Johan Cruyff, Arjen Robben, Robin van Persie, Frenkie de Jong, Arne Slot, Louis van Gaal, dan beberapa nama lain adalah sebagian contohnya. Akan tetapi, sedikit mengejutkan melihat negeri kincir angin ternyata belum pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia sama sekali. Padahal secara fasilitas, sarana dan prasarana, Belanda cukup menunjang berbagai event besar. Mereka punya beberapa stadion megah seperti Johan Cruyff Arena dan The Kuip. Mengacu kriteria dari FIFA, sebuah stadion baru bisa dinyatakan layak menggelar Piala Dunia apabila stadion itu mempunyai kapasitas minimal 40.000 kursi. Praktis di Belanda hanya Johan Cruyff Arena dan The Kuip yang masuk kriteria. Tapi Belanda sejatinya masih bisa mengajukan diri untuk tuan rumah bersama negara lain, seperti yang pernah terjadi pada Piala Eropa tahun 2000. Belanda kali itu terpilih menjadi tuan rumah bersama dengan Belgia. Turki. Masih dari kawasan Eropa, Turki juga menjadi negara yang perkembangan sepak bolanya tidak bisa dianggap remeh. Selama beberapa tahun terakhir, Liga Turki menjadi destinasi alternatif selain 5 liga top. Sebagai contoh, Victor Osimhen, Andre Onana, Leroy Sané, dan masih banyak lagi. Menurut Country Cassette, sekitar 75% penduduk Turki adalah penggemar sepak bola. Sejumlah derby paling panas juga berasal dari negara berjuluk Tanah Seribu Budaya ini. Kita bisa melihat sejumlah klub dengan penggemarnya yang paling fanatik, seperti Fenerbahce, Besiktas, Istanbul Başakşehir, Galatasaray, dan lain sebagainya. Turki juga punya sejumlah pemain yang sedang naik daun. Dua di antaranya adalah Arda Güler di Real Madrid dan Kenan Yildiz di Juventus. Turki sendiri belum pernah mencoba mencalonkan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tapi mereka punya beberapa stadion yang layak jadi venue, seperti Atatürk Olympic Stadium, Rams Park, Çukur Sarakoglu, dan masih banyak lagi. China. Sepak bola adalah salah satu olahraga tertua yang pernah dimainkan oleh bangsa China. Sampai saat ini pun sepak bola masih sangat diminati penduduk negeri tirai bambu. Survei dari Amber Analysis pada tahun 2022 mengatakan sekitar 21% penduduk China adalah fans sepak bola, menjadikan sepak bola adalah olahraga terpopuler kedua setelah basket. Setiap akhir musim, China juga sering menjadi destinasi tujuan klub-klub Eropa melakukan tur pramusim. Ada beberapa klub yang pernah sambangi China untuk tur pramusim, seperti Liverpool, Arsenal, hingga Milan. China punya beberapa stadion megah, antara lain Guangdong Olympic Stadium, Beijing National Stadium, dan Hangzhou Sports Park. China pernah menjadi tuan rumah sejumlah gelaran internasional, seperti Piala Asia 2023, 2010, dan beberapa turnamen lain. Kita semua tahu kalau China adalah raksasa ekonomi dunia. Secara finansial mereka mampu bersaing dengan Qatar dan Arab Saudi, bahkan Amerika Serikat. Sayangnya timnas China bukan salah satu negara kuat di Asia. Mereka masih kalah populer dibanding Jepang, Korea, atau bahkan Arab dan Qatar. Australia. Kalau ada negara yang paling layak menggelar Piala Dunia selain Jepang dan Korea Selatan, maka Australia tampaknya jadi negara yang paling layak. Australia punya sarana dan prasarana memadai untuk menggelar Piala Dunia. Sepak bola di negara berjuluk negeri kanguru juga mengalami peningkatan pesat selama beberapa tahun ke belakang.
Australia punya budaya sepak bola yang cukup kuat, di mana sepak bola menjadi olahraga paling diminati kedua setelah rugby. Di kualifikasi Piala Dunia zona Asia kemarin, Australia menjadi tim yang menemani Jepang lolos langsung ke Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Sejak didirikan pada tahun 2004, Football Australia Asosiasi Sepak Bola Negeri Kanguru bertekad menjadikan sepak bola Australia semakin populer di kancah global. Sekarang, timnas pria mereka menduduki peringkat ke-25 FIFA, peringkat keempat terbaik di wilayah AFC. Football Australia tercatat sudah 2 kali meluncurkan proposal untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, yakni pada 2018 dan 2022. Namun mereka tidak berhasil terpilih. Australia sejatinya punya banyak stadion yang memadai, seperti Allianz Stadium Sydney, Accor Stadium Australia, dan Marvel Stadium Melbourne. Itulah dia Football Lovers, 7 negara yang layak jadi tuan rumah Piala Dunia tapi tak pernah terpilih sampai sekarang.